Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada pembelajaran geografi. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari mengenai pengetahuan dasar pemetaan. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana seseorang dapat menemukan lokasi tertentu hanya dengan melihat sebuah peta? Bagaimana para peneliti, perencana wilayah, hingga tim penyelamat dapat menentukan arah, mengukur jarak, dan memahami kondisi suatu wilayah dengan tepat? Semua itu tidak terlepas dari ilmu pemetaan. 1. Pengertian peta. Peta merupakan gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil menggunakan skala tertentu serta dilengkapi dengan simbol-simbol. Peta dibuat untuk menyajikan informasi keruangan sehingga mudah dipahami. Menurut ICA, International Cartographic Association, peta adalah representasi unsur-unsur permukaan bumi yang disajikan secara selektif pada bidang datar dengan skala tertentu. Fungsi utama peta: 1. Menunjukkan lokasi. 2. Menentukan arah. 3. Menghitung jarak. 4. Menentukan luas wilayah. 5. Menyajikan informasi geografi. Pernahkah kalian menggunakan Google Maps ketika mencari alamat? Sebenarnya aplikasi tersebut bekerja berdasarkan prinsip dasar pemetaan. Melalui peta kita dapat mengetahui letak suatu tempat, arah perjalanan, jarak antar wilayah, hingga berbagai potensi yang dimiliki suatu daerah. Sebuah peta yang baik memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 1. Judul. Judul peta adalah nama atau keterangan yang menunjukkan isi atau tema utama dari sebuah peta sehingga pembaca dapat mengetahui informasi yang disajikan. Fungsi judul peta: 1. Menjelaskan isi atau tema peta. 2. Memudahkan pembaca memahami informasi yang ditampilkan. 3. Membedakan peta dengan tema yang berbeda. Contoh judul peta: 1. Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Peta Persebaran Penduduk Indonesia tahun 2025. 3. Peta Curah Hujan Indonesia. 4. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Konawe. 2. Skala. Skala peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi dalam satuan yang sama. Fungsi skala peta: 1. Menentukan jarak sebenarnya antara dua tempat. 2. Membantu memperkirakan luas suatu wilayah. 3. Menunjukkan tingkat pengecilan suatu objek dari kondisi sebenarnya. 4. Memudahkan perencanaan perjalanan atau survei lapangan. 3. Legenda. Legenda peta adalah keterangan yang menjelaskan arti simbol, warna, dan tanda yang digunakan pada peta sehingga pembaca dapat memahami informasi yang disajikan. Fungsi legenda peta: 1. Menjelaskan makna simbol, warna, dan garis pada peta. 2. Memudahkan pembaca dalam menafsirkan isi peta. 3. Menghindari kesalahan dalam memahami informasi pada peta. 4. Membantu menemukan objek atau kenampakan yang ditampilkan. Isi legenda peta. Legenda biasanya memuat keterangan tentang: 1. Simbol titik, misalnya ibu kota, kota, bandara. 2. Simbol garis, misalnya jalan, sungai, rel kereta api. 3. Simbol area warna, misalnya hutan, sawah, permukiman, perairan. 4. Ketinggian atau kedalaman, jika diperlukan. Contoh legenda: 1. Ibu kota provinsi. 2. Kota. 3. Jalan raya. 4. Sungai. 5. Pohon hijau hutan. 6. Kuning sawah. 7. Lingkaran biru besar biru danau atau laut. 4. Simbol. Simbol peta adalah tanda atau lambang yang digunakan untuk mewakili kenampakan atau objek yang ada di permukaan bumi pada sebuah peta. Fungsi simbol peta: 1. Mewakili objek di permukaan bumi secara sederhana. 2. Mempermudah pembaca memahami informasi pada peta. 3. Menghemat ruang sehingga peta tidak terlalu penuh. 4. Menyajikan informasi secara jelas dan mudah dibaca. Jenis-jenis simbol peta: 1. Simbol titik. Digunakan untuk menunjukkan objek yang berukuran kecil atau berupa lokasi tertentu. Contoh: ibu kota, kota, bandara, pelabuhan. 2. Simbol garis.
Digunakan untuk menunjukkan objek yang memanjang. Contoh, jalan raya, sungai, rel kereta api, batas wilayah. 3 simbol area, wilayah. Digunakan untuk menunjukkan objek yang memiliki luas tertentu. Contoh, hutan, sawah, danau, perkebunan, permukiman. 4 simbol warna. Digunakan untuk membedakan kenampakan alam atau penggunaan lahan. Contoh. 1. Biru merupakan perairan. 2 hijau merupakan dataran rendah atau hutan. 3 kuning merupakan dataran tinggi. 4 coklat merupakan pegunungan. 5 merah merupakan jalan utama atau batas tertentu, sesuai jenis peta. Syarat simbol peta. 1. Sederhana, mudah digambar dan dikenali. 2. Mudah dipahami, memiliki arti yang jelas. 3. Bersifat umum, mengikuti ketentuan atau standar yang berlaku. 4. Konsisten, digunakan dengan arti yang sama pada seluruh peta. 5. Orientasi, arah utara. Orientasi peta adalah petunjuk arah pada peta yang menunjukkan arah mata angin, terutama arah utara, sehingga pembaca dapat mengetahui posisi dan arah suatu tempat. Fungsi orientasi peta. 1. Menunjukkan arah utara sebagai acuan utama. 2. Membantu menentukan arah mata angin, utara, timur, selatan, dan barat. 3. Memudahkan pembaca menentukan letak dan arah suatu objek. 4. Membantu proses navigasi dan pembacaan peta secara tepat. Bentuk orientasi peta. Orientasi biasanya ditampilkan dalam bentuk 1. Panah utara, atau N, yang menunjukkan arah utara. 2. Mawar angin, kompas, yang menunjukkan 8 atau 16 arah mata angin. 6. Garis astronomis. Garis astronomis pada peta adalah garis-garis hayal yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat di permukaan bumi berdasarkan sistem koordinat geografis. Garis astronomis terdiri dari 2 jenis yaitu 1. Garis lintang, latitude. 1. Garis yang membentang dari barat ke timur. 2. Menunjukkan posisi suatu tempat di sebelah utara atau selatan garis khatulistiwa. 3. Ditulis dalam satuan derajat, mulai dari 0 derajat hingga 90 derajat lintang utara dan 0 derajat hingga 90 derajat lintang selatan. 2. Garis bujur, longitude. 1. Garis yang membentang dari utara ke selatan. 2. Menunjukkan posisi suatu tempat di sebelah timur atau barat meridian utama. 3. Ditulis dalam satuan derajat, mulai dari 0 derajat hingga 180 derajat, bujur timur, dan 0 derajat hingga 180 derajat, bujur barat. Fungsi garis astronomis pada peta yaitu 1. Menentukan letak astronomis suatu wilayah. 2. Memudahkan mencari lokasi suatu tempat secara tepat. 3. Menjadi dasar dalam sistem koordinat peta. 4. Membantu navigasi dan pemetaan. Contoh. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur barat. Koordinat ini menunjukkan posisi Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. 7. Inset. Inset peta adalah peta kecil yang ditempatkan di dalam atau di sudut peta utama untuk memberikan informasi tambahan tentang lokasi atau wilayah yang dipetakan. Fungsi inset peta. 1. Menunjukkan letak suatu wilayah pada daerah yang lebih luas. 2. Memperjelas bagian peta yang terlalu kecil atau padat dengan memperbesar tampilannya. 3. Menampilkan wilayah yang letaknya terpisah dari wilayah utama agar tetap terlihat dalam satu peta. Jenis-jenis inset peta. 1. Inset lokasi. Menunjukkan posisi suatu wilayah dalam wilayah yang lebih luas. 2. Inset pembesaran, memperbesar bagian peta yang detailnya sulit dilihat. 3. Inset penyambung, menampilkan bagian wilayah yang terpisah dari peta utama. 8. Lettering. Lettering peta adalah penulisan huruf, angka, atau nama pada peta untuk memberikan keterangan mengenai objek atau kenampakan yang terdapat pada peta sehingga mudah dibaca dan dipahami. Fungsi lettering peta. 1. Memberikan nama tempat, wilayah, sungai, gunung, jalan, dan objek lainnya. 2. Memudahkan pembaca mengenali dan menemukan lokasi pada peta. 3. Meningkatkan kejelasan dan kerapian tampilan peta. Aturan umum lettering pada peta. 1. Nama kota,
desa, atau wilayah ditulis dengan huruf tegak. 2. Nama sungai ditulis mengikuti alur sungai, biasanya dengan huruf miring. 3. Nama gunung, pegunungan, dan dataran sering ditulis mengikuti bentuk kenampakannya. 4. Ukuran huruf disesuaikan dengan tingkat pentingnya objek, misalnya nama negara lebih besar daripada nama kota. 9. Warna. Warna peta adalah penggunaan warna tertentu pada peta untuk membedakan kenampakan alam maupun kenampakan buatan sehingga informasi lebih mudah dipahami. Fungsi warna pada peta. 1. Membedakan berbagai jenis objek atau wilayah. 2. Mempermudah pembacaan dan interpretasi peta. 3. Menunjukkan karakteristik atau kondisi suatu wilayah. Makna warna yang umum digunakan pada peta. 1. Hijau merupakan dataran rendah, hutan, atau wilayah bervegetasi. 2. Kuning merupakan dataran yang lebih tinggi atau perbukitan. 3. Coklat merupakan pegunungan atau dataran tinggi. Semakin tua warnanya, biasanya semakin tinggi elevasinya. 4. Biru merupakan perairan, seperti laut, sungai, dan danau. 5. Merah merupakan jalan utama, batas wilayah tertentu, atau objek penting, tergantung jenis peta. 6. Hitam merupakan kenampakan buatan, seperti bangunan, jalan, rel kereta, atau tulisan pada peta. 7. Putih merupakan daerah yang tidak diberi warna khusus atau wilayah bersalju pada peta tertentu. 10. Sumber peta. Sumber peta adalah keterangan yang menunjukkan asal data atau pihak yang membuat, menerbitkan, atau menyediakan informasi yang digunakan dalam penyusunan peta. Fungsi sumber peta. 1. Menunjukkan asal data yang digunakan. 2. Menjamin keakuratan dan kepercayaan informasi pada peta. 3. Memudahkan pengguna mengetahui pembuat atau penerbit peta. 4. Menjadi rujukan apabila peta digunakan untuk penelitian, pendidikan, atau perencanaan. Contoh sumber peta. 1. Badan Informasi Geospasial, BIG. 2. Badan Pusat Statistik, BPS. 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN. 4. Citra satelit, hasil survei lapangan, atau data dari instansi pemerintah lainnya. 11. Tahun pembuatan. Tahun pembuatan peta adalah tahun ketika peta tersebut selesai dibuat atau diterbitkan. Informasi ini biasanya dicantumkan di bagian bawah atau tepi peta bersama informasi lain seperti sumber data dan nama pembuat peta. Fungsi tahun pembuatan peta antara lain. 1. Mengetahui usia atau kebaruan peta. 2. Menilai keakuratan informasi yang ditampilkan, karena kondisi wilayah dapat berubah seiring waktu. 3. Menjadi acuan dalam membandingkan peta dari periode yang berbeda. 4. Membantu menentukan apakah peta masih relevan untuk digunakan. Contoh penulisan. 1. Tahun pembuatan 2026. 2. Dibuat pada Juli 2026. 3. Edisi peta 2026. Demikian pembelajaran kita pada materi pengertian dan unsur-unsur peta. Dan akan dilanjutkan ke materi berikutnya, yaitu jenis-jenis peta dan proyeksi peta. Semoga materi yang telah dipelajari dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kalian.